Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang SCADA. Nah, seperti yang saya tampilkan, ini adalah sebuah HMI SCADA yang saya buat untuk memonitoring sistem PLTS. Nah, ternyata untuk belajar membuat sistem SCADA ini tidaklah sulit dan bisa hanya menggunakan laptop dan beberapa aplikasi saja. Sebelum ke tutorial dan simulasinya, kita akan langsung sedikit membahas apa itu SCADA terlebih dahulu. Dan langsung saja kita mulai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Medipsepta Yoga Sasena. Kita akan membahas topik tentang SCADA. Nah, yang pertama, apa itu SCADA? SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem kontrol industri yang digunakan untuk memantau dan mengontrol proses industri yang berjalan di lingkungan yang jauh atau terdistribusi. Nah, SCADA sendiri memungkinkan operator untuk memantau kondisi proses secara real time, mengumpulkan data, mengontrol peralatan, dan menganalisis informasi untuk mengoptimalkan operasi industri. Sistem ini digunakan dalam berbagai industri seperti industri energi, air dan limbah, transportasi, industri manufaktur, dan masih banyak lagi. Jadi itu apa itu SCADA, dan SCADA sangat umum dipakai di berbagai bidang industri. Untuk selanjutnya, komponen-komponen utama SCADA itu apa saja sih? Yang pertama ada sensor dan aktuator. Yang berikutnya adalah remote terminal unit atau RTU, dan juga programmable logic controller atau PLC. Yang selanjutnya ada sistem komunikasi, bisa berupa serial, wireless, dan lain-lain. Dan selanjutnya master terminal unit atau MTU, dan juga human machine interface atau HMI. Nah, sistem SCADA ini ada diagramnya. Dia di lapangan atau field device, jadi ada banyak sensor dan aktuator yang akan dipakai, dan yang dipakai adalah sesuai kebutuhannya. Misal kita mau mengukur suhu dan kelembapan, jadi sensor apa yang dipakai, yakni sensor suhu dan kelembapan. Kalau kita mau ukur tegangan listrik dan arus listrik, maka kita akan menggunakan sensor tegangan dan arus, dan begitu pun seterusnya. Kemudian dari sensor-sensor ini, outputnya itu ada output yang analog dan juga output digital, tergantung dari spesifikasi dari sensor tersebut. Nah, data itu dikirim dulu ke RTU ataupun juga PLC. RTU ataupun PLC ini berperan sebagai logika program, sehingga nanti hasil dari pembacaan sensor dan aktuator bisa dibaca dan dikirimkan dari proses di RTU dan juga PLC ini. Kemudian setelah logika programnya jadi, sistem komunikasi sangat dibutuhkan untuk bisa terkirim ke human machine interface dan juga master terminal unit. Nah, sistem komunikasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang berupa serial, dan itu alatnya bisa berupa RS-232 atau RS-485 dan juga yang lainnya. Kemudian ada juga yang berupa wireless, internet, bluetooth, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah sistem komunikasinya ada dan bisa dikirimkan lewat PLC, pengiriman datanya dikirim lewat sistem komunikasi dan juga ditangkap di HMI, dan juga supaya bisa memvisualisasikan. Nah, HMI ini ada banyak sekali komponennya, terserah kebutuhan kita seperti apa dan keinginan, mungkin ada klien yang ingin seperti apa. Dan fungsi-fungsi HMI ini ada beberapa yang sering dipakai, yakni yang pertama untuk memvisualisasikan data, yang seperti tadi, data yang dikirim dari sensor dan aktuator di field device di lapangan bisa terbaca di HMI ini. Kemudian setelah dibaca bisa kita buat untuk memonitor, angka-angkanya ditampilkan dan kita juga langsung bisa memonitor tanpa melihat langsung ke lapangan atau ke lokasi. Kemudian juga bisa mengontrol, fungsi controlling, bisa on off kan atau membuka berapa persen, sekian persen, tergantung dengan keadaan di lapangan seperti apa. Kemudian juga yang selanjutnya ada untuk pengumpulan data historical, bisa dipakai untuk bisa menganalisa ya, kira-kira dalam waktu beberapa hari lalu jam sekian ada kejadian sekian. Nah, itu bisa dikumpulkan datanya untuk bisa berupa data Excel dan lain-lain, untuk engineer bisa menganalisa data jika diperlukan.
Kemudian ada juga alarm dan notifikasi, itu sebagai peringatan kita kalau misal ada kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan atau kondisi-kondisi berbahaya seperti itu. Nah, mungkin pada tutorial kali ini kita fokus di visualisasi data dan juga monitoring saja karena waktu juga terbatas. Mungkin untuk kesempatan atau video-video yang lain bisa juga dijelaskan nanti terkait controlling, pengumpulan data, alarm, dan notifikasi. Nah, terkait simulasi sistem SCADA yang saya jelaskan di awal tadi, bahkan kita bisa hanya bermodalkan laptop saja untuk dapat belajar SCADA untuk pemula ya terutama. Karena di sensor dan aktuator, kemudian di RTU dan juga PLC ini kita bisa menggunakan Modbus Sim 32 nama aplikasinya, bisa dicari juga di Google secara gratis. Ini bisa mensimulasikan data yang mau kita kirim ke HMI nanti seperti apa. Kemudian sistem komunikasi nanti kita akan menggunakan wireless atau internet dari laptop atau dari wifi ya, untuk pengiriman data dari mod SIM nanti dikirimkan lewat internet laptop, kemudian dimasuk di Human Machine Interface. Nah, Human Machine Interface ini kita memakai aplikasi Honeywell SCADA, yakni versi 3.39.1.9. Sebenarnya ada banyak aplikasi juga yang serupa, ada VT SCADA dan juga lain-lain, tapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan aplikasi Honeywell. Nah, cukup itu saja untuk kita bisa belajar SCADA untuk pemula terutama. Nah, nanti seperti ini kita akan membuat monitoring sistem PLTS on grid ya, dimana di sini ada beberapa panel atau kita punya kumpulan panel yang ada string 1, string 2, string 3, string 4. Ini kita monitor tegangan, arus, dan suhunya. Kemudian ke inverter ini karena dihasilkannya berupa DC, maka di inverter ini akan dirubah menjadi AC. Dan juga sama nanti ada tegangan, arus, dan juga frekuensi. Karena AC dia sudah mempunyai frekuensi. Juga di suhu lingkungannya kita juga monitor suhu lingkungan di luar sekarang ada di berapa derajat Celcius. Kemudian ada LED AC untuk rumah panel, untuk rumah operator, dimana pemakaiannya juga kita ukur di sini. Kemudian karena ini on grid terhubung ke sistem PLN, maka dilakukanlah dimasukkan ke trafo step up untuk dari tegangan TR, kita nyebutnya tegangan TR ke tegangan menengah, yakni sekitar 20.000 volt. Nah, kemudian sebelum dihubungkan ke sistem PLN, maka diperlukan KWH meter ekspor import atau istilahnya KWH Exim untuk bisa menjadi titik transaksi di mana berapa energi yang dihasilkan oleh PLTS tersebut dan juga berapa energi yang dipakai untuk sistem PLTS tersebut. Dan setelah itu bisa disalurkan ke sistem PLN, tentunya melalui kubikel dan melalui banyak proses termasuk proses sinkronisasi. Nah, seperti itu. Karena ada banyak sensor dan aktuator ya di sini ya, banyak sensor yang dipakai, maka nanti kita akan membagi dalam beberapa RTU. Kalau cuma satu RTU semuanya untuk simulasi itu kita terlalu banyak, jadi sekalian bisa mensimulasikan kalau dari beberapa RTU itu bagaimana caranya sih sistem SCADA di Honeywell ini dibuat seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus memahami juga sistem apa yang mau kita buat dan juga kita memetakan terlebih dahulu. Oh, ini termasuk satu RTU, kemudian ini termasuk satu RTU, ini termasuk satu RTU dan selanjutnya. Nah, untuk memudahkannya biasanya saya pribadi membuat Excel seperti ini. RTU 1 berupa string panel PV dan juga ada address dan lain-lainnya. Kita karena simulasi, jadi kita memakai range. Untuk lebih jelasnya mungkin waktu kita simulasi bisa saya jelaskan sedikit, kita berbagi dan belajar sama-sama sedikit. Nah, terima kasih, mungkin seperti itu penjelasannya. Mari kita langsung ke belajar simulasi dan tutorialnya. Baik, langsung saja kita mulai simulasi dan tutorialnya. Pertama kita buka mod sim dulu.
Langsung file new. Nah, ini adalah tampilan mod SIM di mana di sini ada address, kemudian keterangan berapa alamat yang ingin kita gunakan. Kita coba 2 alamat saja awalan, kemudian di sini holding register karena kita fungsinya untuk monitoring saja. Kemudian device ID kita biarkan 1, itu karena RTU yang kita gunakan cuma 1. Nah, ini permisalan mod SIM satunya adalah sensor aktuator maupun RTU-nya ya, karena kita masih coba untuk awal, maka device ID kita biarkan 1. Kemudian untuk connection, tekan di sini connect. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau port ini kita untuk komunikasi serial, namun kita karena ingin komunikasi secara wireless atau menggunakan WiFi, maka kita pilih yang Modbus TCP/IP. Nah, sebelumnya ini ada tulisan not connected. Kalau kita tekan yang Modbus, ini langsung connect ya. Kemudian untuk setting datanya, data simulatornya, kita langsung klik 2 kali di sini. Kemudian auto simulation, kita pilih enable. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama random, nanti keluar angkanya random saja. Kemudian increment atau naik dari kecil ke besar. Kemudian decrement ini berarti pengurangan dari besar ke kecil. Kita coba pilih increment dulu, kemudian interval berapa kali dia pindah per detiknya, ini kita coba pilih per 1 detik dia mengupdate ya. Untuk limitnya ini kita bisa sesuaikan, terserah kita biarkan 0 sampai standarnya dia dulu. Kemudian kita oke, nanti data yang di sini akan naik. Nah, data di sini adalah addressnya 40.100, kemudian ini data semisal ini dari sensor atau operatornya. Kemudian yang 4101 ini kita double klik juga, kita coba pilih yang random. Kemudian ini intervalnya kita coba agak lama 3 detik. Kemudian limitnya jangan terlalu tinggi sampai 100. Oke, sudah. Nah, ini data untuk sensor dan aktuator untuk simulasinya sudah berjalan. Kemudian untuk data sudah berjalan, siap dikirimkan lewat komunikasi dan masuk ke HMI. Nah, untuk HMI nya kita menggunakan aplikasi Highwell ya. Aplikasi Highwell kita buka. Untuk tampilan awalnya seperti ini adalah project-project yang sudah pernah saya buat, tapi untuk pertama kita mulai dengan project baru, create a new project, kemudian kita kasih nama simulasi dan latihan. Untuk platformnya kita karena pilih tidak punya alat, jadi kita pilih pakai PC saja. Kemudian screen resolution ini kita setting sesuai dengan resolusi layar kita. Kalau di laptop saya itu yang 1920 x 1080. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja, kita oke. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini untuk resolusinya. Klik kanan di layar, display setting ya. Nah, di sini display resolusinya 1920 x 1080. Gitu. Oke, ini sudah mulai. Pertama-tama kita akan membuat device ya, karena kita membuatnya komunikasi wireless, maka kita pilih yang Ethernet add device. Kalau yang serial berarti kita pilih yang serial. Oke, kita pilih Ethernet, kemudian pilih di common Modbus master, kemudian kita harus pilih address dan device station number. Untuk addressnya kita harus cek dulu di laptop kita untuk angkanya. Kita klik Windows CMD, kemudian enter. Kita ketik IP config, enter. Langsung di bawah sini di IPv4 address kita copy dari sini, langsung kita pastikan di sini. Untuk port dibiarkan 502, kemudian device station number karena kita mod SIM kita cuma 1 dan device ID nya 1, maka dibiarkan dulu 1. Oke. Langsung kita masukkan variabel. Variabel ini maksudnya adalah data yang ini ya. Di sini ingat bahwa addressnya 40.100 dan 40.101. Di sini kita registernya kita pilih yang analog function yang ini ya. Nah, kemudian register address tadi karena 40.100 addressnya 100, tapi kalau masuk di Highwell itu ada dikurangi 1, jadi yang 100
berarti di sini kita tulis 99. Kemudian karena ada dua, yang satunya adalah yang 100. Oke, datanya sudah masuk di sini, tinggal ditampilkan di HMI-nya. Kita buat di display, kemudian main display, double klik di sini. Oke, masuk. Kita di sini ada banyak fitur di sini, silahkan cari-cari dan kembangkan kreativitas. Nah, tapi kita yang basic dulu. Kita pakai yang ini, kita tarik ke sini, double klik. Nah, untuk settingnya kita memanggil data yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik di sini, pilih Modbus 1, kemudian yang 99. Data yang di sini berarti nanti adalah data yang keluar di mod SIM 2 yang address 40100. Kita pilih, kemudian confirm. Kita oke saja. Kita tarik lagi atau coba dengan yang lain. Kita coba dengan yang ini. Sama saja caranya, klik 2 kali. Kita pilih berarti yang kedua ini. Oke. Kemudian kita coba oh ya, kita lupa untuk setting IP address di sini di simulator HMI-nya. Untuk IP address yang dari sini tadi kita copy, kita paste juga di sini. Dan klik online simulation. Register letter. Kita save. Double klik, oke. Kita tunggu, memang agak lama. Nah, ini akan tampilannya muncul, harusnya sama dengan data yang di sini. Coba kita lihat. Yang ini data sini sama dengan yang di sini, kemudian data ini sama dengan yang di address bawah sini. Berarti kita sudah berhasil mengirimkan data dari simulator sensor atau kita pakai aplikasi ModSIM. Oke. Nah, kita akan mensimulasikan dulu bagaimana kalau kita mempunyai banyak sensor atau beberapa RTU begitu. Oke, kita tinggal kita close dulu yang ini. Kita tinggal membuat new lagi, file new, kemudian coba kita buat ada seolah-olah kita punya 3 RTU. Oke, nah yang kita bedakan cukup yang device ID ini. Kalau yang tadi yang kita pertama gunakan device ID-nya 1, berarti ini kita buat device ID-nya 2, kemudian yang ini device ID nomor 3. Kemudian ini kita coba cuma satu saja. Kita setting, double klik sama auto simulation, enable, pakai coba yang determine ini dari 100. Oke, ininya agak lama, 4 detik. Oke, kemudian yang ketiga kita tidak address. Ini coba semuanya ini common saja. Oke, kita setting sama seperti tadi, 1 detik. Data ini langsung otomatis karena kita connectionnya 1 kali saja sudah cukup. Data ini sudah siap untuk dikirim. Kemudian yang perlu kita siapkan di sini adalah penambahan device terlebih dahulu, karena seolah-olah ini kan RTU-nya atau sensornya ada banyak, ada 3. Kembali ke device lagi, Ethernet, klik kanan, add device. Kita pilih yang Ethernet, common, seperti yang awal tadi. Kemudian addressnya kita paste lagi. Nah, ini yang membedakan. Tadi kita pilih 1 karena kita tadi sudah menyiapkan ada 3, 1, 2, 3. Ini akan kita ganti ke nomor 2. Oke. Nomor 2-nya tadi ada 1 register saja ya, 1 address. Oke. Baik.
register addressnya kita kasih 99 sama seperti tadi. Oke, sudah siap. Kemudian kita buat lagi untuk yang ketiga, pilih Ethernet. Kita tadi sudah menyiapkan ada 3 address, maka kita buat 3 juga di sini. Oke, sudah siap. Kemudian kita pilih lagi. Kita pakai ini saja semuanya. 1, 2, 3. Yang ini adalah dari Modbus 1 datanya. Ini dari Modbus 2. Ini dari Modbus yang ketiga. Oke, kita tinggal panggil semua datanya. Double klik di sini. Di sini kita pilih yang Modbus 2. Modbus 2 cuma ada satu, kita pilih langsung confirm. Oke. Untuk Modbus ketiga ini kita panggil juga, kita konekkan dengan yang Modbus ketiga ini. Yang lainnya juga sama. Oke, kita langsung simulasikan. Ini centang boleh, tidak dicentang juga tidak masalah. Ya, ini data dari mod SIM-nya sudah terkirim dan sudah sesuai ya. Sudah sesuai semuanya. Oke, nah itulah tutorial secara singkat untuk penggunaan mod SIM 32 dan juga Highwell. Jadi kita belajar SCADA tanpa perlu menyiapkan atau membeli sensor, aktuator, RTU dan lain-lain, cukup aplikasi saja. Nah, untuk lebih seriusnya kita membuka project yang sudah saya siapkan. Nah, ini di sini ada 6 Modbus di mana kita sudah siapkan untuk 6 RTU. Ini saya close semuanya. Saya open semuanya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini karena kita seakan-akan sensor aktuator kita banyak, makanya harus dipersiapkan dulu. Kita merencanakan address mana, kemudian masuk di RTU berapa untuk memudahkan kita dalam pengerjaan pembuatan SCADA itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi, saya sebelum membuat aplikasi SCADA-nya, saya sudah merencanakan seperti ini. Nah, untuk address-nya dengan keterangan yang ingin dipakai seperti apa, masuk di RTU 1 dan seterusnya. Kalau ini saya ada 6 RTU, kemudian sudah saya plot masing-masing, mana yang untuk tegangan, arus, suhu dan lain-lain. Nah, dengan patokan ini kita lebih mudah untuk membuat sistem SCADA. Ini sudah semuanya sudah saya open, koneksinya masih tersambung. Jadi di sini kita langsung bisa connect online simulation.
Datanya sudah muncul semua dan data ini sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Data yang di sini adalah miliknya device 1. Nah, bagaimana caranya saya membuat koma? Ada koma di sini. Akan saya tunjukkan caranya. Koma di sini caranya langsung double klik saja. Nah, di sini ini 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka di depan koma. Kalau yang sebelahnya ini angka di belakang koma, ada 3, 4, 5. Nah, contohnya seperti ini. Nanti inputnya seperti ini input maksimumnya. Saya akan menunjukkan caranya untuk mengganti background dan lain-lainnya ya. Oke, untuk backgroundnya sendiri cukup di ruang kosong ini kita klik kanan, kemudian properties. Nah, ini background bisa kita tentukan mau diisi seperti apa, tinggal kita berkreasi di situ. Jika ingin background seperti ini, formatnya lebih bagus format PNG karena dia tanpa background. Oke. Nah, seperti ini kita bisa ganti-ganti. Kita ganti kembali. Kemudian untuk panel-panel di sini karena di Hywel tidak ada, maka saya menggunakan hasil dari download format PNG di Google. Kemudian bisa pakai di menu ini, image panel. Double klik di sini, select image, kemudian kita sudah menyiapkan item-itemnya, gambarnya. Dia akan berubah. Kalau yang format PNG dia lebih bagus karena tidak ada backgroundnya. Seperti ini. Kemudian untuk kotak-kotak ini adalah seperti kotak biasa, menggambar lewat sini. Kemudian double klik untuk merubah transparansinya. Kemudian kalau ingin dia di belakang berarti klik kanan, level operation, move to the bottom. Oke. Mungkin seperti itu tutorial untuk membuat monitoring sistem PLTS dengan menggunakan SCADA namun tanpa sensor dan aktuator. Kita bisa untuk mencoba sendiri di rumah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.